Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada hari Jumat, 19 November 2021, IHSG ditutup naik 83,794 poin atau menguat 1,26% ke level 6.720,263. Berdasarkan data, volume transaksinya tercatat sebesar 303 juta lot saham atau setara 14,5 triliun. Volume dan value transaksi pada saat penaikan IHSG di hari Jumat lalu ternyata lebih tinggi dibandingkan volume dan value transaksi pada saat IHSG melemah di hari sebelumnya. Tentu ini menjadi hal yang positif karena diharapkan pada Senin nanti IHSG akan melanjutkan kenaikannya. Hampir seluruh sektor pada perdagangan Jumat lalu ditutup menguat. Sektor-sektor yang menguat diantaranya ada IDX Infra, IDX Energi, IDX Basic, dan IDX Non-Cyclical. Tapi di tengah penguatan IHSG ternyata masih ada dua sektor yang melemah, diantaranya IDX Industri dan IDX Health. Saham yang menjadi movers pergerakan IHSG pada perdagangan hari Jumat lalu adalah Telkom dan BBRI. Untuk perdagangan asing sendiri, berdasarkan data RTI, di pasar reguler asing membukukan net buy, namun ternyata di pasar negosiasi dan tunai asing membukukan net sell, sehingga secara keseluruhan asing net sell 141,99 miliar. Nah, namun di sini terlihat bahwa banyak saham blue chip yang diakumulasi asing, sedangkan saham-saham yang dijual asing khususnya di pasar nego adalah saham-saham second liner. Jadi seharusnya asing masih mencatatkan inflow jika dihitung saham blue chipnya. Tentu hal ini akan menjadi hal yang positif juga bagi IHSG untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, kita lanjut ke chart IHSG. Jadi pada perdagangan Jumat lalu terlihat candle yang dibentuk cukup solid. Harga penutupannya hampir menyamai harga tertingginya pada perdagangan hari tersebut. Kenaikan hari Jumat tersebut ditunjang oleh kenaikan volumenya juga. Untuk pergerakan asing terlihat net sell, namun seharusnya kita tidak perlu khawatir karena saham-saham blue chip masih dibeli oleh asing. Untuk RSI yang masih mengarah ke atas dan sejauh ini masih konvergen, dan MACD yang terlihat mulai berbalik arah. Jadi pada perdagangan hari Senin nanti kemungkinan IHSG akan melanjutkan penguatannya. Sekalipun ada pembalikan, seharusnya pembalikan tersebut akan mencoba untuk menguji resisten psikologisnya dahulu di 6.700. Apabila masih tertahan di 6.700, tentu itu adalah kesempatan yang baik bagi investor atau trader untuk membeli saham-saham pilihan. Oke, kita lanjut ke analisis saham-saham pilihan. Saham pilihan pertama yang akan kita analisis dari IDX Basic, sektor Diversified Metals and Minerals, yaitu aneka tambang TBK atau ANTM. ANTM ini termasuk ke dalam saham blue chip, first liner, market capnya saat ini 57 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Berdasarkan data RTI, kinerja keuangan kuartal 3-nya positif dan diharapkan hingga akhir tahun nanti Antam pun masih memberikan kinerja yang juga positif. Pada perdagangan hari Jumat lalu, Antam ditutup naik 60 poin atau menguat 2,57% ke harga 2.390. Harga penutupannya ternyata lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak yang membeli saham ini pada perdagangan hari Jumat lalu.
Dari transaksi terlihat bahwa banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri, dan asing yang terlihat masuk kembali ke dalam saham ini. Oke, kita lanjut ke chart Antam. Kita mulai dari Bandar Detektor. Untuk top 1, top 3 nya netral, lalu top 5, dan secara average Antam ini diakumulasi dalam jumlah yang kecil. Dari chart terlihat Antam ditutup menguat. Penguatan pada hari Jumat kemarin ditunjang oleh kenaikan volume. Lalu Bandar yang tercatat membukukan net buy atau mengakumulasi saham ini meskipun baru sedikit. Lalu ada asing yang mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Ada RSI yang masih mengarah ke atas dan sejauh ini masih konvergen, dan jika memang ingin menunjukkan kekonvergenannya wajib membentuk RSI di atas RSI yang dibuatnya per 10 September lalu. Dan ada MACD yang terlihat kembali mengarah ke atas, dan sejauh ini terlihat adanya kenaikan MACD. Sebelum lanjut ke trading plan, coba kita cek harga komoditasnya terlebih dahulu. Berdasarkan chart dari investing.com, terlihat pergerakan harga nikel uptrend. Hal ini terlihat dari terbentuknya higher low dan higher high. Nah, jadi sejauh ini harga komoditas nikel ini masih positif dan uptrend. Tentu harapannya harga komoditasnya akan terus naik di tengah adanya sentimen mobil listrik dan terrefleksi ke dalam pergerakan harga saham Antam. Untuk trading plan-nya sendiri, Antam akan menarik jika saham ini berhasil membreakout resistennya di sekitar 2400. Area beli ada di sekitar 2310 hingga level 2400 ini. Dengan mengasumsikan kita membelinya di harga penutupan kemarin, yaitu di 2390, harga take profit terdekat di 2600 dan level stop loss-nya di 2310. Maka risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:2,63. Cut loss apabila Antam ditutup di bawah harga 2310 dan target take profit terdekat di 2600. Tentu level ini bisa tercapai setelah Antam bisa membreakout level resisten terdekatnya di 2490 atau di psikologis 2500, dan tentu membreakout level resisten awalnya terlebih dahulu di 2400. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari ADX non-cyclical sektor personal care products, yaitu Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. UNVR ini termasuk ke dalam saham blue chip. Market cap-nya saat ini 177 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Berdasarkan data RTI, kinerja keuangan UNVR kuartal 3 kurang positif. Well, bagaimanapun itu kuartal 3 sudah berlalu, dan tentu pergerakan harga sahamnya sekarang akan merefleksikan kira-kira kinerjanya di kuartal 4 nanti akan seperti apa. Jadi layak untuk dicermati. Pada perdagangan hari Jumat yang lalu, UNVR ditutup naik 180 poin atau menguat 4,01% ke harga 4.660. Di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi daripada harga rata-rata pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat
adanya tekanan jual di mana banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Untuk asing sendiri kembali masuk ke dalam saham ini dalam jumlah yang cukup besar. Oke, kita lanjut ke chart UNVR. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1-nya normal akumulasi, top 3, top 5, dan secara average diakumulasi dalam jumlah besar. Pada perdagangan hari Jumat yang lalu terlihat candlestick yang dibuatnya cukup solid karena harga penutupannya mendekati harga tertingginya pada perdagangan hari tersebut. Lalu kenaikan hari tersebut ternyata ditunjang oleh kenaikan volume meskipun tidak terlalu besar. Bandar yang terlihat mengakumulasi saham ini dan asing yang juga terlihat masuk ke dalam saham ini. Lalu di sini terlihat RSI yang masih mengarah ke atas. Sejauh ini masih konvergen ya guys ya. Dan untuk menunjukkan kekonvergenannya lebih lanjut harus bisa menutup RSI di level tertingginya ini di 14 Oktober lalu. Untuk MACD sendiri terlihat mulai mengarah ke atas atau sudah terjadi golden cross, terlihat dari terbentuknya histogram yang berwarna hijau ini. Lalu bagaimana trading plan untuk UNVR? Jadi sebelumnya kita sudah pernah menganalisis saham ini dan area beli pada saat itu ada di sekitar 4.360 hingga areanya di 4.580 ini. Oh maaf, menghajar kanan ya waktu itu ya asumsinya ya. Nah iya, kalau mengasumsikan membelinya di harga kanan pada saat penutupan ini di 4.600, saat ini investor atau trader masih bisa menghold saham ini. Pada hari Jumat lalu terlihat adanya kenaikan. Nah untuk hari Senin nanti kemungkinan dia akan menguji supportnya terlebih dahulu di 4.580. Dilihat dari Bollinger Band yang terbentuk mulai menyempit dan ini akan menjadi penentuan apakah dia akan terus naik atau akan turun ke bawah. Tentu harapan kita adalah naik untuk Unilever. Jadi sekalipun ada pembalikan arah, mantul di support terdekatnya di 4.580 ini, itu adalah kesempatan beli bagi investor atau trader. Unilever akan menarik ketika saham ini berhasil membreakout resisten kuatnya di 4.760. Apabila level 4.760 ini tertembus, maka resisten terdekat ada di 5.050 atau secara psikologis di 5.000. Jadi untuk trading plan-nya masih sesuai dengan trading plan yang pernah kita buat sebelumnya. Area pembelian bisa menghajar kanan saham ini di 4.660 atau sekalipun adanya pembalikan kita bisa langsung memanfaatkannya untuk membeli saham ini. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 4.360 dan target take profit terdekat di 5.050. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Infrastructure, sektor telekomunikasi, yaitu Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom. Untuk laporan keuangan kuartal 3-nya sendiri masih belum dirilis, jadi kita masih belum tahu performa Telkom kuartal 3 kemarin seperti apa. Tapi diharapkan kinerjanya sampai akhir tahun nanti akan positif. Pada perdagangan hari Jumat kemarin, Telkom ini menjadi movers IHSG secara tiba-tiba naik cukup tinggi, mungkin karena dipengaruhi akan IPO-nya anak perusahaannya Mitratel pada hari Senin nanti. Pada perdagangan hari Jumat kemarin, Telkom ditutup naik 270 poin atau menguat 7,43% ke harga 3.900. Di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang terlihat membukukan net buy dalam jumlah yang cukup besar. Oke, kita lanjut ke chart Telkom.
Kita mulai dari Bandar Detektor untuk top 1, top 3, top 5 hingga secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang sangat besar. Dari chart terlihat bahwa candlestick yang dibuat cukup solid, harga penutupannya hampir sama dengan harga tertingginya pada perdagangan hari Jumat tersebut. Lalu di sini kenaikan pada hari Jumat tersebut ternyata ditunjang oleh kenaikan volume yang sangat besar. Bandar yang terlihat mengakumulasi saham ini dalam jumlah besar pun sama dengan asing yang juga mengakumulasi saham ini dalam jumlah yang besar. Lalu ada RSI yang mengarah ke atas. Sejauh ini dalam jangka panjang konvergen, tapi dalam jangka waktu dekat seharusnya Telkom bisa membreakout resisten RSI-nya ini agar tetap menunjukkan bahwa pergerakan harga sahamnya masih konvergen dengan RSI-nya. Lalu ada MACD yang terlihat berbalik arah dan sepertinya sudah melakukan golden cross. Terlihat dari histogram hijau yang terbentuk. Lalu bagaimana trading plan untuk Telkom? Bagi yang menonton video sebelumnya dan mengikuti pergerakan harga saham ini, selamat, karena ternyata trading plan kita berhasil mencapai target. Bagi yang sudah menjualnya, layak untuk mengakumulasinya kembali ketika dia melakukan pullback di support terdekatnya di 3810. Tapi bagi yang masih hold, saham ini masih layak untuk di hold hingga menembus target resisten selanjutnya. Oke, kita bisa upgrade ya guys untuk trading plan-nya. Nah, dari sini terlihat kita butuh 3 hari untuk menghit target take profit trading plan kita. Oke, kita buat trading plan yang baru. Dengan mengasumsikan kita membelinya di harganya saat ini yaitu 3.900. Jika takut ketinggalan, atau bisa menunggu saham ini melakukan pullback di level support terdekatnya di 3.810 dan target take profit ada di sekitar 4.100. Maka risk and reward ratio yang kita punya untuk saham ini adalah 1:2,22 dengan potensi keuntungan 5,13%. Sekali lagi, area beli ada di sekitar 3.810 atau bisa mencicil beli di harganya saat ini 3.900 bagi yang takut ketinggalan. Saham Telkom akan lebih menarik ketika dia berhasil membreakout resistennya di sekitar 3.920 hingga 3.950 ini. Di mana level 3.920 ini sempat disentuh oleh Telkom ya guys ya pada perdagangan hari Jumat lalu dan terjadi pembalikan atau tidak kuat untuk bisa membreakout harga 3.920 ini. Jadi kemungkinan Telkom akan pullback terlebih dahulu menguji level support terdekatnya di 3.810 hingga 3.830 ini. Cut loss apabila Telkom ditutup di bawah harga 3.810 ini, karena jika ditutup di bawah harga tersebut maka Telkom masih akan sideways, masih belum lanjut naik, dan target take profit terdekat ada di 4.100. Tentu harga tersebut bisa dicapai setelah Telkom membreakout resisten terdekatnya di area 3.920 sampai 3.950 ini. Disclaimer on ya guys.